Halo semuanya, welcome back to my channel. Kalau misalnya kalian yang baru datang ke channel aku, perkenalkan nama aku Reisha. Jadi kali ini aku bakalan bercerita tentang suka dukanya aku berkuliah di ITENAS dengan jurusan DKV. ITENAS merupakan kepanjangan dari Institut Teknologi Nasional yang adanya di Bandung atau di Jalan PHH Mustafa. Nah ini tuh kalau misalnya kalian tahu Gedung Sate, itu tuh tinggal lurus aja dan kalian bakalan menemukan kampus ITENAS. Aku yakin banget kalian pasti yang menonton ini adalah calon-calon mahasiswa baru yang kebingungan lebih baik pilih kampus mana atau memang yang pengen banget masuk ke ITENAS. For your information, aku adalah jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 17 yang baru mau official graduate. So, aku bakalan rangkum di sini. Dan di sini aku udah rangkum beberapa dan mengingat juga kembali dari masa-masa aku maba hingga saat ini. Masa-masa aku mau lulus kayak gitu, penuh perjuangan dan lain-lain yang bakalan aku ceritain sama kalian semua. Aku berharap video ini bisa membantu kalian yang pengen masuk ITENAS atau misalnya kalian bingung mau membandingkan lebih baik masuk kampus mana. Mungkin dengan kalian menonton video ini kalian akan terbantu dan akan mengetahui bagaimana DKV ITENAS. Oke? So yang pertama adalah cara masuk. Dulu aku mengikuti gelombang 5. Waktu itu tesnya ya sama aja sih kayak tes fakultas seni rupa pada umumnya. Sewaktu aku yang ingat waktu itu aku dikasih beberapa helai kertas HVS dan di situ kita bakalan isi-isi, misalnya ada beberapa garis, terus kalian misalnya coba hubungkan garis-garis ini menjadi suatu gambar kayak gitu. Atau yang aku ingat juga yaitu waktu itu ada sebuah karakter yang masih belum masih belum pakai baju. Bukan baju, maksudnya masih polos kayak gitu. Nanti disuruh kalian tolong suasanakan, gambarkan suasana misalnya mau winter, mau spring, mau autumn, mau pokoknya sesuai cuaca kayak gitu. Terus pokoknya ada beberapa dan seingat aku itu ya mudah, ada juga yang agak sulit, cuman aku lupa, tapi ya kayak gitu. Terus kalian juga harus bersungguh-sungguh karena masuk DKV ITENAS itu nggak semudah itu. Apalagi sekarang akreditasinya tuh A, yaitu pasti banyak banget yang harus disaring. Karena aku yakin banget peminat ITENAS sekarang tuh banyak banget kayak gitu. Karena teman aku pribadi pun mereka tes sampai 2 kali, atau bahkan teman aku pun ada yang tes sampai nggak masuk, padahal ini kampus swasta kan. Terus kampus swasta ITENAS ini yaitu kampus swasta yang bisa dibilang ini tuh ITB-nya swasta kayak gitu, karena sama-sama institut teknologi yang jurusannya terdiri dari seni dan juga teknik kayak gitu. Cuman waktu dulu memang fakultasnya itu dinamakan dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain, tapi kali ini udah diubah menjadi Fakultas Arsitektur dan Desain karena mungkin arsitek tuh kan bingung gak sih, kayak arsitek tuh kan bingung ya, kayak dia tuh masuknya ke teknik atau ke desain gitu kan. Tapi pada akhirnya kalau di ITENAS arsitek ini dimasukkan ke dalam desain karena sebetulnya juga desain itu dibilang seni rupa juga bukan. Jadi di ITENAS tuh nggak ada seni rupa karena adanya desain. Itu berbeda gitu. Jadi kalian kalau misalnya bingung atau misalnya kalian misalnya pengen banget nih passion kalian tuh di desain. Nah terus orang tua kalian pasti mungkin ada beberapa orang tua yang masih berpikiran kamu mau jadi apa kalau misalnya desain kayak gitu-gitu. Ini salah besar banget karena zaman sekarang tuh teknologinya tuh pesat banget guys, apa-apa digital. Ini tuh kesempatan yang baik untuk kancah desain menurut aku. Jadi apa-apa tuh desain gitu. Jadi bilang aja kalian harus bisa memberitahu orang tua kalian kalau desain ini berbeda dengan seni rupa. Aku juga nggak bilang seni rupa itu bakalan nanti jadi pengangguran gitu-gitu. No, sama sekali enggak. Tapi bedanya seni rupa itu memang kontemporer sih. Seni rupa itu memang mereka menghasilkan karya sendiri yang kelihatannya tuh seperti pengangguran gitu kayak gitu. Bahkan anak desain pun dibilangnya tuh pengangguran, padahal tuh mereka kerja. Cuman kita lebih fleksibel, bisa di mana aja kerjanya. Bisa di rumah, bisa di kafe, bisa di studio. Dan kebanyakan juga kita tuh fashion style-nya tuh nggak yang formal-formal banget gitu. Makanya orang mungkin mengiranya itu pengangguran kayak gitu. Lalu ada segi lingkungan. ITENAS itu kalau misalnya dari depan kelihatan itu kecil banget guys. Waktu itu pun aku kalau lewat, wah ini kampusnya kecil banget gitu kayak gitu. Cuman waktu itu aku masuk sebelum aku menjadi mahasiswa ITENAS,
ternyata tuh dalamnya luas banget, cukup luas kayak gitu. Terus juga untuk dari lingkungan desainnya tersendiri, yaitu di gedung 1, gedungnya ini tuh semacam apa ya, seperti rumah susun sih kalau aku bayangkan. Jadi dia tuh ke atas menjulang, jadi di tengah-tengahnya tuh ada void atau ruang terbuka gitu, nggak tertutup. Jadi di situ kita bisa mengadakan kegiatan, bisa nongkrong-nongkrong di situ kayak gitu. Terus lantainya juga saat ini tuh ada 5 lantai. Yang kurang bagi aku tuh nggak ada lift, itu doang sih. Cuman nggak apa-apa sih. Untuk studionya tuh bagus banget. Aku kasih lihat di sini. Karena di sini kita lebih kebanyakan tuh di studio sehari-hari kayak gitu. Untuk ruang kelasnya tersendiri itu beda gedung, itu biasanya gedung umum, jadi jurusan manapun biasanya juga menggunakan gedung yang sama. Nah, kita tuh tetanggaan sama jurusan apa aja sih? Tetangganya itu dengan jurusan desain produk dan desain interior. Walaupun sekarang di ITENAS ini fakultasnya tuh diganti dari Fakultas Seni Rupa dan Desain menjadi Fakultas Arsitektur dan Desain. Cuman untuk saat ini gedungnya masih pisah sih sama arsitek, jadi kita cuman bertetangga dengan desain produk dan desain interior. Tentunya kita juga satu himpunan, jadi kita tuh kenal dekat gitu. Terus juga untuk mahasiswa-mahasiswa ITENASnya tersendiri untuk desain komunikasi visual dan desain interior atau produk, kita ini memang lebih sedikit sih. Nah, ini juga yang aku suka. Jadi kalau untuk sekarang, untuk saat ini, desain komunikasi visual itu biasanya hanya menerima 3 kelas. Jadi dengan 3 kelas ini satu kelasnya itu bisa 40 orang atau 50 orang. Nah, jadi aku tuh seneng banget gitu karena nggak terlalu banyak dan juga kita bisa lebih kenal dan dekat dengan dosennya. Dalam satu kelas mata kuliah juga biasanya dosen itu ada 4, jadi kita bisa cara belajarnya pun kita membuat karya dan juga sering asistensi sama dosennya. Karena dosennya banyak, jadi itu mempermudah kita dan juga bisa lebih intens gitu. Jadi nggak cuman, biasanya kan kalau kita di SMA tuh gurunya satu, dan biasanya gurunya itu cuman dekat sama beberapa mahasiswa aja, atau siswa yang memang aktif atau bertanya sama gurunya gitu kan. Kalau kita di kuliah ini memang harus lebih aktif, mandiri sama dosennya, karena kita juga ya untuk mendapatkan nilai harus ke dosennya gitu. Terus dari segi mata kuliah tuh banyak banget ya. Kita di awal semester bakalan mempelajari rupa dasar desain. Ini juga berlaku untuk desain produk, desain interior. Jadi basic-basicnya sama kayak alam benda. Kita gambar kayak kayak bangunan, kayak orang, human interest, dan ya pokoknya yang basic-basic kayak gitu. Terus juga ada nirmana. Nah, nirmana ini biasanya orang cukup kesulitan di sini karena di sini tuh dibutuhkan ketekatan yang ulet dan juga rajin gitu ya, sama manajemen waktu. Sebenarnya kunci dari desain komunikasi visual ini kalian harus tekan dan ulet dan juga bisa memanage waktu. Karena di sini kita bermain dengan waktu kayak gitu. Kalau misalnya kalian orang yang tipe yang malesan, tipe yang nggak bisa manage waktu, ya lebih baik mungkin bisa dilatih lagi supaya nanti nggak kaget gitu di kuliahan. Kayaknya nggak cuman di kafe doang sih, semua jurusan juga sama kayak gitu. Jadi nirmana ini kita bakalan belajar yang namanya warna. Kita di sini mencampur warna, bikin gradasi supaya nanti ke depannya itu ngaruh banget gitu. Jadi kalian harus serius di sini gitu kayak gitu. Mungkin ini bakalan aku kasih contohnya gimana kayak gini. Nah, kalian bakalan belajar dasar desain ini semester 1 sama semester 2. Nah, mulai ke semester 3 kalian bakalan belajar tentang desain komunikasi visualnya tersendiri, lebih menjurus gitu ya. Itu tuh banyak banget, ada desain komunikasi persuasi, ini seingat aku aja ya, ada belajar video audio visual. Jadi di desain komunikasi visual itu nggak cuma gambar doang, di sini tuh banyak banget kayak periklanan, berpikir menjadi art director, atau misalnya video visual, misalnya kalian pengen bikin film, tertarik sama film di audio visual. Terus juga ada, pokoknya banyak banget guys, ada fotografi, ada gambar, ada grafik, jadi banyak banget kayak gitu. Dan yang aku sukanya juga di DKV ITENAS ini tuh beragam banget tentang mata kuliahnya. Jadi kita tuh bener-bener dikasih ilmu yang kayak banget gitu. Jadi
Jadi menurut aku ini tuh sangat berguna sih bagi aku, karena waktu itu aku ngobrol sama salah satu teman aku yang beda kampus tapi sama-sama desain komunikasi visual. Mereka mengakui sendiri mereka nggak belajar apa yang aku pelajari di Tenas gitu. Jadi ya baik banget gitu, jadi memberi ilmunya tuh nggak cuman sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, jadi sistem dari semuanya ini dari semester pertama hingga semester 5 kita tuh bakalan belajar semua matkul yang mengandung advertising atau periklanan, ada juga desain grafis dan juga multimedia. Nah, dari sini kita kan jadi tahu nih semuanya kita pelajari. Dari sini kita bakalan tahu apa sih yang bikin kita suka, dengan apa sih yang kita minati dalam matkul desain komunikasi visual ini. Misalnya kalian senang fotografi, senang video, berarti kalian ke multimedia. Kalau misalnya kalian senangnya layout, senang gambar, senang yang berbau-bau dengan buku, berarti itu desain grafis. Kalau kalian misalnya kurang mampu untuk menjalankan menggambar, atau misalnya kalian foto dan lain-lain, tapi kalian lebih di pemikiran, kalian bisa banget di advertising. Di sini kalian bisa branding, bisa bikin iklan, bisa jadi art director dan copywriter. So banyak banget kan. Nah, nanti di semester 6 kalian bakalan menjalankan yang namanya magang. Di sini kita nggak ada yang namanya KKN atau misalnya apa. Kita cuman magang doang. Nah, di sini selagi kita magang, di sini kita akan memilih peminatan kalian tuh kemana sih? Ke advertising kah? Atau misalnya ke multimedia kah? Atau misalnya ke graphic design kayak gitu. Aku sendiri jurusan desain grafis kayak gitu. Nah, ini juga yang aku suka. Kenapa sih Tenas itu dibilang ITB-nya swasta? Jadi atau biasanya bisa dibilang buangan ITB gitu ya. Aku pribadi, aku sempat tes ITB, tapi sejujurnya aku pengennya ke ITENAS kayak gitu. Ya mungkin ini aneh, tapi waktu itu aku punya teman, terus aku main ke ITENAS dan aku tuh suka banget sama lingkungannya yang nyampur, terus mereka apa-apa bareng kayak gitu. Dan setelah aku alami, dan memang iya gitu, kami tuh seneng banget untuk yang namanya misalnya kita nugas bareng, himpunan bareng, seru-seruan, pokoknya banyak banget deh hal yang seru yang aku bersyukur banget bisa masuk ITENAS kayak gitu. Nah, jadi dosennya tersendiri tuh biasanya sama-sama dari ITB juga gitu, jadi untuk menempuh ilmu ya sama-sama aja kayak gitu. Atau banyak juga dosen-dosennya ini alumni ITB juga, jadi ya menurut aku sama-sama bagus kayak gitu. Nah, aku bakalan kasih tips untuk menjadi anak ITENAS. Cielah, menjadi anak ITENAS. Enggak sih. Jadi kalau misalnya kalian maba tuh pasti kalau misalnya offline ya, kan sekarang aku setengah 2 semester tuh online. Jadi biasanya untuk maba kita tuh di sini bakalan menjalankan beberapa kegiatan seru banget itu unik-unik. Kayak biasanya kostuman, misalnya di tema hari ini jadi bajak laut, semua orang pakai kostum bajak laut. Terus misalnya besoknya punk rock, itu semuanya kayak gitu. Itu seru banget sih, bagi aku bakal jadi memorable banget hingga saat ini. Terus juga aku sarankan kalian harus aktif, entah itu sama senior, sama cutting, dan juga sama dosen-dosennya tersendiri. Kalian, kalau aku sarankan juga kalian jangan jadi kupu-kupu kuliah pulang, karena itu bagi aku sangat sayang momen kuliah kayak gitu kan. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu, karena relasi itu penting banget guys. Jadi entah itu dari dosen, entah itu dari kakak tingkat. Jadi sebisa mungkin kalian harus menjalani sosial yang baik di dalam kampus. Untuk cuttingnya tersendiri, misalnya nanya, kak galak-galak gak sih cuttingnya? Kak ganas-ganas gak sih? Lihat aja aku ganas galak gak? Enggak, sorry. Sejujurnya aku selama ini merasa nggak ada yang galak sih, karena biasanya waktu dulu juga aku kan biasanya mos kayak gitu-gitu. Malah bagi aku tuh galakan waktu SMP dibanding kuliah gitu. Jadi waktu SMP tuh parah banget sih, itu galak banget. Itu definisi yang bener-bener yang nyuruh-nyuruh tanpa sebab, terus kayak gitu-gitulah. Aku merasa di DKV Tenis itu nggak ada yang galak-galak, semuanya baik-baik. Terus paling ya nyeleneh aja sih, kayak itu pun bercanda gitu jatuhnya, bukan yang serius banget kayak gitu-gitu. Ya beda lah ya, bukan teknik. Di sini kita tuh banyaknya tuh bercanda gitu. Itu juga yang bikin aku suka kayak gitu. Terus
Terus ada beasiswa nggak sih di ITENAS dengan jurusan Desain Komunikasi Visual? Jawabannya ada guys. Kalian bisa langsung cek aja di link ITENASnya tersendiri. Karena di sana tuh banyak banget, ada kalau nggak salah tuh PPMB, kalau nggak salah. Pokoknya ada guys. Jadi kalau temen aku yang menjalankannya itu, jadi syaratnya itu yang aku tahu yaitu IPK-nya harus selalu 3, jadi nggak boleh di bawah 3 kayak gitu. Aku sendiri pun sangat menyesal kenapa dulu aku nggak ikut beasiswa aja, karena ternyata hingga saat ini IPK aku tuh selalu 3 gitu. Jadi dulu aku kayak nggak percaya diri, takutnya IPK aku nggak 3 tapi ternyata 3 kayak gitu. Terus aku juga mau spill pembayaran di angkatan aku. Angkatan 17 waktu itu aku masuknya itu sekitar 25 juta kalau nggak salah, itu gelombang 5. Terus untuk per semesternya zaman aku tuh 7 hingga 7,5 juta kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ini pasti yang sering ditanyakan, atau bahkan orang tuh masuk DKV karena sengaja, karena nggak ada mata kuliahnya. So guys, kalau misalnya kalian gak ada niat untuk masuk DKV karena iming-iming gak ada matematikanya, so please jangan masuk DKV karena itu buang-buang uang kalian. Kalian kalau misalnya mau masuk DKV harus bersungguh-sungguh, karena itu sayang banget ya, uang jutaan tuh tiba-tiba hilang gitu aja gitu, sayang banget. Karena teman-teman aku pribadi pun banyak yang dulunya tuh mengira bahwa masuk DKV ini kayaknya gampang, kayaknya nggak ada matematika dan lain-lain. Enggak guys, sama-sama susah kok. Setiap kuliah susah gitu. Tapi untuk lebih mudah, kalian tuh harus passionate di situ gitu. Jadi kalau kalian suka, kalian bakalan menjalaninya juga seru kayak gitu. By the way, balik lagi, ada matematika nggak sih? Sejujurnya untuk pelajaran matkul matematikanya tersendiri tuh nggak ada. Tapi ya tetap aja ada hitungan. Contohnya, mungkin aku bakalan kasih lihat kayak gini, sebentar. Hitungannya itu lebih ke misalnya ada mata kuliah desain kemasan. Kalian kan bikin kemasan nih. Ini kan, kalian bikin desain kemasan misalnya kayak gini. Nah, kalian pasti bakalan ngitung kan, kayak ini tuh berapa senti, ini berapa senti, terus gimana sih biar masuk, ya cuma itu doang hitung-hitungannya. Atau ini karya tugas akhir aku, by the way, ini dia, ini buku pop up nih. Nah, aku untuk membuat ini dalam digital pasti aku perlu banget yang namanya hitung-hitungan, karena ya aku harus ngitung kan ini berapa senti sih supaya cocok di bukunya. Terus pas ditutup pas nggak keluar dari sininya, paling ya kayak gitu-gitu aja hitung-hitungannya kayak gitu. Ini buku aku waktu TA. Oke, terus DKV banyak begadang gak sih? Ya, betul sekali, banyak begadang. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian time managementnya baik, kalian bisa mengatur waktu tugas, meneterkan tugas, nggak yang di nanti ngerjain tugasnya. Terus kalian punya waktu tidur yang baik, kalian nggak akan sering begadang. Jadi tergantung orang. Kalau misalnya orangnya yang sering banget meneterkan tugas, ya pasti banyak begadang. Karena di hari H pengumpulan, biasanya kayak gini nih. Di hari H pengumpulan biasanya orang begadang untuk cepat-cepat supaya bisa dikumpulin kayak gitu. Ya, ini juga ini sih kayak DKV ITENAS ini memang harus disiplin. Jadi kita harus mengumpulkan deadline sesuai waktu, karena ya ini juga untuk pembelajaran di dunia kerja nanti yang pastinya banyak deadline kayak gitu. Ya sejauh ini aku baik-baik aja sih, dan aku pun bersyukurnya nggak ada yang mengulang. Dan juga jangan lupa untuk aktif. Saya ada seminar, ada workshop, ada apa acara kampus, please ikut, karena itu tuh penting banget buat SKK. Biasanya kita di awal-awal tuh bakalan diwanti-wanti gitu ya, harus banyak untuk ngumpulin SKK. Kira aku tuh itu bohongan, tapi ternyata enggak guys, itu benar. Aku banyak banget teman-teman aku yang ketahan lulusnya karena poin SKK-nya tidak memenuhi syarat. So kalian harus aktif-aktif ya. Tadi aku bilang kan, kalian harus aktif, harus menjalani sosial yang baik di dalam kampus, harus pokoknya jangan malu-malu gitu. Kalian harus enjoy sama diri kalian sendiri, harus bebas ekspresikan diri kalian sendiri ya. Namanya juga seni kan gitu. Jadi kayak gitu.
So aku bingung harus bahas apa lagi. Kalian misalnya ada yang mau nanya, komen aja di bawah. Silahkan komen, aku bakalan jawab. So ya mungkin segitu dulu. By the way, aku belum bilang dukanya sih ya sebenarnya. Cuman aku jujur bingung karena aku tipe orang yang nggak terlalu memikirkan duka-duka kayak gitu. Aku lebih mengingat kenangan yang manis bagi aku. Ya gitu sih, karena semua paling duka-dukanya ya pasti capek, terus kayak ada juga matkul yang susah, tapi pada akhirnya aku bisa menyelesaikan itu semua gitu, karena ini proses gitu. Jadi kalian jangan takut gak bisa takut gak bisa menjalankan tugas dan lain-lain. Pasti bisa kok, pasti dosen juga kasih tugas yang kalian pasti bisa melakukannya, asalkan kalian tekun, ulet, rajin, dan bisa memanage waktu kayak gitu. Terus ya itu sih paling, kayak misalnya aku menyusun TA tugas akhir, ya memang ada susah suka dukanya banyak banget, drama, tapi itu tuh lebih ke duka-duka eksternalnya, bukan internal dari DKV-nya. Sejauh ini karena aku passionate di desain komunikasi visual, jadi aku merasa enjoy aja, aku merasa suka di sini di DKV Tenas. Terus ya gitu sih, aku jarang ada dukanya kalau dari internal dosennya. Paling mungkin karena sekarang lagi corona, jadi basisnya tuh online, jadi paling lebih di komunikasinya aja sih sama dosen kadang susah, karena entah itu sinyal, entah itu misalnya dosennya lagi banyak acara keluarga dan lain-lain kayak gitu doang sih. Cuman untuk jaringan dari Tenas itu bagus banget, udah disediain Moodle atau e-learning, kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini udah bisa mengakses tugas masuknya tuh bisa di sini kayak gitu. So ya mungkin segitu dulu. Kalian bisa tanya-tanya sekali lagi yang aku, atau misalnya kalian penasaran apa sih yang pengen kalian tanyain, tanya aja. Atau misalnya kalian boleh follow Instagram aku Rainsha di sini. Nanti kalian free DM aja sama aku, jangan takut, jangan malu, aku pasti bakalan jawab. So, thank you for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih banyak. Misalnya kalian masuk ke Tenas, kabarin aku dong di komen. Thank you for watching. Bye!